Wih, expander baru nih. Hybrid, bukan. Facelift aja, yang ketiga. Ya, sementara di luar udah dapet expander hybrid, expander cross hybrid, negeri tetangga bahkan, kita masih berkutat dengan 4A91. Ya oke, emang mesinnya irit dan bener-bener output dari tenaga sama torsinya nggak ada perubahan sama sekali untuk facelift yang terbaru ini. Dan kalau misalkan kita kilas balik lagi, ini sekarang udah masuk ke facelift yang ketiga. Udah facelift ketiga, ada ancer-ancer nggak ya bakal generasi terbaru? Kita tunggu gebrakan baru dari Mitsubishi. Oke, sekarang kita akan bahas apa aja yang terbaru di expander dan expander cross facelift yang sekarang. Pertama kita bahas new expander dulu. Kelihatan dari bagian mukanya udah berubah di bagian grill, dan sekarang di bagian grillnya itu ada list chrome. Dan ini yang sebelah kanan gue, sebelah kiri kalian, itu adalah exit tourer varian baru menggantikan exit yang biasa, dan yang ini sebelah kanan kalian atau kiri gue barulah expander ultimate. Mukanya sebenarnya kelihatan sama aja, tapi kalau kalian lihat di bagian bumper tuh beda ya. Kalau fog lamp untuk exit tourer dia masih halogen, sementara yang ultimate dia udah LED proyektor lagi. Oke, kita lihat ke bagian samping. Yang paling berubah drastis adalah desain velgnya untuk new expander di belakang gue ini. Kalau yang exit tourer sekarang udah naik 17 inci dan desainnya sama persis dengan desain yang ultimate. Sementara di bagian belakang, perlampuan sama persis, clusternya, bumpernya aja yang berubah. Lupa dibahas tadi, kalau velg yang GLS masih 16 inci, tapi desainnya juga berubah walaupun masih single tone tetap. Pengeremannya tetap sama, depan disc brake, belakang teromol. Oke, sekarang kita bahas soal interior dari expander. Iya, sekarang kita masuk ke interior expander facelift yang paling baru ini. Dan kelihatan kalau setirnya udah baru nih, ngikutin model-model X-Force, saudara 5 penumpangnya. Lalu yang di bagian depan, instrumen clusternya udah nggak ada lagi analog, udah full digital 8 inci. Head unit udah jadi 10 inci, dan responsif juga udah ada multi-view monitor nih. Jadi dia udah bisa kamera 360 juga untuk yang expander ultimate ini. Di bagian bawah sebenarnya masih sama. Climate control, nggak ada pengaturan suhu yang anget ya, jadi cuma dingin doang. Single zone. Terus colokan masih USB Type-C, USB Type-A, dan 12 volt, masih ada wireless charging, dan sisanya persis sama dengan expander facelift yang sebelumnya. Paling desain aja yang berubah. Untuk yang varian ultimate ini nggak ada lagi warna beige di bagian interior, full hitam semua. Dan ada aksen piano black yang ada kayak garis-garis futuristiknya nih. Dan untuk yang varian ultimate ini, dia sudah tersedia fitur Active Yaw Control yang sebelumnya cuma ada di expander cross, sekarang sudah hadir di expander terbaru juga. Dan sudah 6 airbag untungnya di expander varian yang ultimate ini. Tapi kalau yang varian exit tourer itu dia masih 2 airbagnya dan belum ada Active Yaw Control sama sekali. Plus desain dashboard masih yang lama, expander yang lama. Jadi masih speedometer analog, terus head unit masih yang kecil, dan pengaturan AC-nya itu masih analog juga, belum digital. Rem parkir pun juga masih mechanical. Sekarang kita bahas expander cross terbaru. Udah kelihatan bagian mukanya nih, fascia depan. Sebenarnya banyak perubahan ya, karena di bagian grill ini dia udah mulai persis sama kayak X-Force motifnya. Tuh ya. Dan bagian bumpernya, jadi lebih kokoh, kelihatan keker banget nih si expander cross. Dan untuk lampunya, daytime running light-nya itu jadi terpisah klasternya antara daytime running light sama sein-nya. Jadi sein-nya di bagian bawah, sementara DRL itu di bagian atas. Sisanya sama, lampu fog lamp, proyektor LED, lampu utama pun juga tetap masih LED. Sementara di bagian samping, velgnya masih sama profil bannya, cuma desainnya berubah, warnanya pun masih dual tone. Dan belakang, perlampuan sama, cuma bumpernya aja yang berubah. Oke, sekarang kita masuk ke interior terbaru dari expander cross yang langsung disambut sama nuansa burgundy red, karena sebelumnya itu warna biru-biru agak tua, agak navy. Sekarang jadi burgundy red dan lebih kelihatan dewasa interiornya, lebih kelihatan kalem.
tapi tetap mengesankan ketangguhan dari Expander Cross. Setir sama dengan Expander Ultimate, bagian speedometer pun sama, user interface-nya aja yang berbeda. Yang satu animasinya Expander, yang satu lagi animasinya Expander Cross. Interface-nya sama kayak X-Force ya. Sementara head unitnya sama juga persis 10 inci dengan kamera 360-nya juga. Oke, pengaturan AC digital, colokan juga tetap ya, USB Type-C, USB Type-E, 12 volt, dan nggak ada lagi perubahannya di bagian konsol tengah. Udah itu aja. Dan untuk kalian yang menanyakan, Bang, ada ADAS nggak di Expander terbaru? Belum ada, masih cruise control biasa, bahkan hingga ke Expander Cross dan Expander yang varian Ultimate sekalipun. Jadi ya gimana menurut kalian dengan harga terbaru dan varian-varian yang barunya juga, yaitu Exit Tourer? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bogi Satrio, dadah!